Baik, kita sudah sampai di kitab tafsir ya di suratul Baqarah. Ini nanti di eh, sampai beberapa namanya pembahasan. Nah, ini tentang berbagai penjelasan atau tafsir dari ayat Al-Quran. Jadi sampai kira-kira sekitar hadis ke 800-an ya. Nah, ini kira-kira 300 hadis ini berkaitan tentang masalah penjelasan atau tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Makanya dimasukkan dalam kitab tafsir. Jadi bab berikutnya ini tentang eh, kaitannya dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini masih di surat Al-Baqarah kita, hadis ke 584. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin qala lamma tawajjaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Ka'bati qalu ya Rasulullah fa kaifa alladhina matu wa hum yusalluna ila Baitul Maqdis fa anzalallahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dari Ibnu Abbas berkata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Ka'bah, maka mereka bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa, maka bagaimanakah alladzina matu, orang-orang yang telah meninggal, yang telah mendahului kita yang meninggal, wahum yusalluna ila Baitul Maqdis. Sementara mereka waktu itu sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ya, ke arah Baitul Maqdis karena sebelum Nabi sholat menghadap ke arah Ka'bah, eh, orang-orang kaum muslimin sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Masjidil Aqsa. Ya, makanya disebut dengan uh, Al-Qiblatul Ula. Masjidil Aqsa itu disebut dengan kiblat pertama. Kiblat pertama umat Islam. Ya. Baru kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, beliau ketika sedang sholat di zuhur ya di masjid ya yang masjidnya sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Allah menurunkan ayat untuk mengarahkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Nah, maka jawabnya ketika Nabi ditanya bagaimana orang-orang yang meninggal ketika dulu mereka sholatnya itu menghadap ke arah Baitul. Turunlah ayat ini fa'angzarallahu, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imana, dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala nah, tidak akan menyia-nyiakan imanakum. Ini para fasir menafsirkan iman di sini adalah sholat. Dan sekali-kali Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Ya, sholatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini apa namanya? Menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan sholat yang dulunya eh, apa namanya menghadap ke arah
eh, ke arah Baitul Maqdis ya, tidak ke arah Ka'bah. Apakah kemudian sholatnya sia-sia? Tidak. Ya, ya. Jadi eh, iman di situ sebagian ulama menafsirkan bahwa artinya adalah sholat. Karena eh, di sebab apa turunnya ayat itu adalah ketika Rasulullah ditanya bagaimana dengan sholatnya orang-orang yang meninggal yang dulu mereka sholatnya itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, maka turun ini wa maka Allah liyudhi'a iman. Allah tidak pernah menyia-nyiakan apa namanya eh, sholatmu. Nah ini menunjukkan bahwasanya kiblat ya yang di yang dimana umat Islam eh, menghadap itu adalah eh, tidaklah sia-sia. Ya. Di surat Al-Baqarah ya di ayat 143 ya. Al-Baqarah ayat 143. Jadi kalau di ujung ayat ini kan ini adalah potongan dari ayat ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat Islam adalah umat yang wasato ya, yang tengah-tengah ya, umat yang moderat agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi eh, atas perbuatanmu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat ya kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Jadi kiblat itu kan berubah ya, berubah. Allah menjadikan dulunya kiblatnya ke Masjidil Aqsa, kemudian berubah itu ya. Nah, sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat ya. Jadi perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke berat kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kabiratun illa 'alal ladzina hadallah. Nah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salatmu ya. Iman di situ artinya adalah salatmu yang dahulu kalian menghadap ke arah kiblat itu uh, tidak akan sia-sia. Maka Allah liyudhi'a imanakum. Nah ini ayat 143. Qauluhu ta'ala berikutnya ayat 159. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Di 159 ini adalah ayat yang berkaitan dengan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda
imba ima bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Nah, ini kait orang-orang Yahudi ya ini ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan ya dari eh, penjelasan dan petunjuk ya mereka. Jadi orang-orang ahli kitab ya terutama yang mereka pernah diturunkan kepada mereka, tapi mereka ini sembunyikan, mereka tidak mau sampaikan. Maka mereka itu ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh al-la'inun, orang-orang yang melaknat. Anil Barra bin Azib qala Rasulullah SAW yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun qala dawabul ardi. Ya. Nah, dawabul ardi artinya semua makhluk yang hidup di muka bumi, yang hidup di permukaan bumi itu namanya dawab. Ya, orang yang nah kalau orang Jawa itu ngarani sing gremet ya, sing gremet neng bumi ya. Orangnya semua yang hidup ya, jadi makhluk yang hidup. Ya. Nah, di situ manusia, binatang semua yang mereka hidup di muka bumi ini ya masuk dabbah atau dalam. Di Quran Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada yang melata, yang hidup di permukaan bumi itu kecuali Allah cukupkan rezeki. Nah, nah artinya di surat 159 ya, di ayat tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang me, apa namanya menyembunyikan ya petunjuk Allah. Mereka ini adalah disebut dengan ya kitman ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan alladzina yaktumun ya, orang yang kitman itu yang menyembunyikan itu ya. Tidak ada yang lain ya. Nah, mereka ini adalah khususnya ya dimaksudkan adalah orang-orang al-Yahud wan Nasara. Di dalam tafsir disebutkan ya, hadhil ayah wa in kanat nazila fi ahli kitab wa ma katam min sya'nir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna hukmuha amun li kulli man ittasafa bi kitmani ma anzalallah. Di ayat ini memang khususnya ditujukan kepada ahli kitab, Yahudi Nasrani, di mana mereka menyembunyikan apa yang disembunyikan. Mereka sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan yang akan menjadi Rasul, menjadi utusan Allah kepada mereka. Tapi mereka sembunyikan, mereka pura-pura tidak tahu, padahal mereka tahu itu di kitabnya mereka sudah disebutkan. Nah, jadi mereka sembunyikan tentang kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang tersebut mereka akan dilaknat oleh Allah. Ulaika yal'anuhumullah ya, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat oleh semua yang ada di muka bumi. Jawabul ard. Nah, maka demikian juga walaupun ayat ini khususnya kepada ahli kitab, tapi juga bisa berlaku
kepada siapa saja yang menyembunyikan, yang melakukan hal yang sama, ya, mendustakan atau menyembunyikan kebenaran. Nah, maka ini juga berlaku bahwa sesuatu hal yang hidayah, petunjuk, ya kebenaran, tidak boleh disembunyikan. Nah, kebenaran harus disampaikan, supaya tidak kena ayat ini. Karena siapa yang menyembunyikan kebenaran, ya, mereka akan mendapatkan laknat Allah. Ya, dilaknat oleh Allah. Yal'anuhumullah. Apa artinya laknat? Ya, laknat itu artinya bisa nah, al al-bu'du an rahmatin. Dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau orang yang terlaknat berarti orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau orang sudah jauh dari rahmat Allah, ya bagaimana? Pastinya hidupnya akan dalam kesulitan, dalam kesusahan. Karena jauh dari rahmat Allah. Karena kita bisa hidup, kita bisa kenikmatan semuanya ini, semuanya semata-mata karena rahmat. Nah, ini jadi eh, jangan sampai kemudian kita kena laknatnya Allah, berarti kita akan dijauhkan dari rahmat. Qauluhu ta'ala kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Berikutnya di ayat 178 surat Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya, di 178 ini ayat ini berkaitan tentang apa namanya eh, qisas. Kutiba alaikumul qisasu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi dan seterusnya. Ini ayatnya. Baik. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzab. Diwajibkan, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu kisos dalam pembunuhan. Kisos ini artinya hukuman yang uh, ditetapkan oleh Allah dalam hal masalah pembunuhan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana fi Bani Israil al-qisasu wa lam takun fihim ad-diyah. Ibnu Abbas mengatakan dahulu di tengah-tengah Bani Israel, ya, di waktu Bani Israel kaumnya Nabi Musa alaihissalam, di sana hukuman uh, yang ada pada mereka adalah hukuman kisos dan tidak ada diat. Diat itu denda. Jadi kalau denda kan dengan harta, ya, dengan diganti dengan tebusan. Ya, kalau zaman itu dengan hewan binatang ternak, dengan unta atau ditebus dengan uh, sapi gitu ya, atau unta, kambing. Faqala Allah Ta'ala li hadhil ummah, maka Allah Ta'ala berfirman untuk umat ini, umatnya Nabi Muhammad, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Fal afu an yaqbala ad-diyah fil amdi. Ini jadi kalau kita baca ayat secara lengkapnya, ya. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian hukum kisos dalam pembunuhan. Nah, orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan. Maka barang siapa yang diberi maaf, ya, dari keluarganya atau dari saudaranya,
Ya, fal afu ayat baladiyah bil amdi. Ya, yang dimaksudkan faman ufiya ya pemaafan ya, mendapatkan permaafan itu artinya menerima diat atau tebusan dari eh, orang yang membunuh dengan sengaja. Nah, diat ini berlaku kaitannya dengan pembunuhan yang disengaja, ya, yang direncanakan. Orang pembunuhan itu ada berapa macam ya? Ada yang pembunuhan yang orang yang membunuh dengan sengajanya merencanakan, ya menyengaja dia sudah punya niat untuk membunuh. Kemudian ada juga orang yang membunuh karena salah, ya sebenarnya dia nggak berniat untuk membunuh itu, tapi dia salah ya, ya salah sasaran ya. Nah, atau ada orang yang tadi umpamanya dia kecelakaan ya di jalan remnya blong gitu ya, nggak bisa ngerem ya, akhirnya nabrak orang meninggal ya nabrak. Nah itu pastinya bukan karena niat untuk membunuh orang yang ditabrak, gitu. Nah, tapi karena eh, bukan karena kesengajaan. Nah, maka tiba bil ma'ruf, maka hendaklah eh, dia ikuti itu dengan yang yang baik dan menunaikannya dengan penuh ihsan ya. Ayat tabi'u bil ma'ruf wa yu'addi bi. Tiba bil ma'ruf, ayat tabi'u mengikuti dengan kebaikan dan menunaikannya dengan baik. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu Allah memberikan keringanan ya, dan Allah memberikan rahmat kasih sayang. Mimma kutiba ala man kana qablakum. Dari pada apa yang telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya di waktu di zaman Bani Israel nggak ada itu diat. Ya yang ada ya kisos saja. Orang kalau membunuh ya berarti dia eh, hukumannya balasannya juga hal yang sama. Kisos itu kan sama. Kalau ya membunuh ya berarti balasannya juga dia dihukum mati juga. Nah, tapi bagi umat Nabi Muhammad Allah memberikan ada kemurahan yaitu dengan diganti dengan diat. Artinya orang tidak mesti kemudian dihukum yang sama, kisos apabila diberikan maaf. Faman ufiyalahu min akhihi itu ya. Nah, maka faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Faman i'tada maka barang siapa yang berbuat melampaui batas sesudah itu maka baginya azab yang ai qatala ba'da qabulid dia. Maka barang siapa yang dia membunuh setelah menerima diat. Nah, sudah nerima tebusan tapi masih eh, masih minta hukum kisos gitu ya. Nah, maka itu termasuk perbuatan yang melampaui batas. Sama saja. Maka bagi yang telah dibayarkan dietnya, tebusannya ya berarti selesailah. Ya, maka tidak ada hukuman yang lain lagi. Kalau dia masih menuntut lagi berarti itu termasuk tidak ya hal yang melampaui batas. Sama nih tada pada dari siapa yang berbuat melampaui batas sesudah itu maka baginya azab yang. Nah, itu bisa dibuka di 178 ya, ayat 178 dari surat Al-Baqarah ini masalah kisos. Nah, maka dalam syariat Islam bahwa orang yang membunuh dengan rencana, dengan sengaja, ya, maka ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, hukuman yang sama. Nah, tetapi masih ada peluang apabila keluarganya memberikan maaf,
Aman ufiyalahu min akhihi. Ya, siapa yang keluarganya atau ahli warisnya. Ya, ini kalau di dalam Islam, maka semua ahli warisnya itu, kalau semuanya sepakat mereka tidak mau ditebus, ya, maka ya berarti berlakulah hukum qisas. Ya. Tapi kalau ada ahli warisnya yang mau memberikan maaf, maka berarti dia bisa selamat dari hukuman mati. Dia bisa kemudian meminta tebusannya sesuai dengan yang disepakati. Kalau dalam tebusannya itu bisa nilainya miliaran, ya, karena diukur dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ya. Jadi kalau unta unta satu itu harganya berapa? 100 juta. Nah, unta satu itu harganya berapa? Namanya 100 juta, ya. Nah, berarti 100 kali 100. Berapa itu? 10 miliar, ya. Ya, 10 miliar itu maksudnya. Ya, dietnya atau tebusan. Nah, maka tapi tidak mesti harus segitu, itu maksimalnya. Maksimal. Nah, orang bisa uh, di, dimusyawarahkan dengan uh, keluarga korban yang dibunuh tadi. Ya, kalau dia memberi maaf, maka ya, maka nggak boleh kalau mereka tidak mau diat, tidak mau menerima denda, ya maka hukumannya hukuman kisos, itu aja, hukuman mati. Dan kalau sudah hukuman mati nggak boleh lagi minta, atau sudah terima tebusannya masih minta hukuman mati. Nah, itu berarti masuk kategori tidak. Nah, maka eh, meminta maafnya ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa, ya. Orang yang memberi maaf atas, ya, pembunuhan itu luar biasa. Pahalanya Masya Allah. Barakallah, ya. Keluarga yang mau memberikan maaf itu berarti dia memberikan kehidupan, ya, kepada orang itu, dan pahalanya luar biasa. Nah, demikian juga orang yang tadi membunuh, orang yang memberi maaf itu juga dia berhak untuk mendapatkan tebusan atau diat. Ya. Nah, nilainya juga besar. Ini jadi syariat Islam itu solutif, ya. Kalau umpamanya ada orang yang dibunuh oleh seseorang, nah, maka ahli warisnya, ahli waris korban ini, ya, masih dapat kompensasi, gitu, ya. Nah, kalau di hukum modern, ya, di hukum modern ini, ya, karena hanya di penjara dia 15 tahun maksimal, ya. Nah, dan nggak ada tebusan apa-apa, nggak dapat, ahli warisnya nggak dapat apa-apa. Nah, padahal pasti rasa keadilannya itu masih belum terpenuhi, gitu. Nah, tapi kalau hukum Allah, syariat Islam memberikan rasa keadilan. Kalau dia tidak mau diat, ya berarti ya sudah, berarti hukumnya sama, dia dengan hukuman mati yang sama. Karena memang pembunuhan itu direncanakan atau disengaja. Allah. Ya, semoga, ya, tidak ada lagi, ya, namanya orang-orang yang membunuh, ya, karena keinginan atau karena niat, ya, untuk memberi, menghilangkan nyawa orang lain. Baik, berikutnya di ayat 184, ya. Insyaallah kita lanjutkan, nah, pertemuan berikutnya. Enggak bisa dilanjut, Mas, ya.
Baik, Ustadz Kiai Haji Ahmad Kudori, sama-sama kita dengarkan ya penjelasan gambaran berkaitan beberapa hadis ya. Yang saya dapat menyimpulkan ada empat hal penting yang bisa kita adalah bagaimana sesungguhnya Allah tidak menyiapkan sholat ya, pada orang-orang yang menghadap kiblat ya, ya, menghadap ke Baitul Maqdis ya, sebagai kiblat umat Islam ya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya kita sama-sama tahu ya, Baitul Maqdis adalah Masjidil Aqsa ya, yang sekarang eh, apa dikooptasi oleh Israel Yahudi laknatullah, yang umat Islam sendiri yang memiliki tidak bisa mudah ya, tidak bisa melaksanakan sholat dengan nyaman, dengan khusyuk dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa, insya Allah. Yang kedua adalah bahwa sesungguhnya orang-orang yang dilaknat oleh Allah adalah eh, orang-orang yang akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya dengan eh, perbuatan-perbuatan baik yang kita laksanakan, yang kita jalankan akan menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang poin yang ketiga adalah berkaitan dengan kisos ya. Jadi inilah sebenarnya keadilan Islam, keadilan Allah ya. Bagaimana bisa memberikan eh, hukuman kepada orang yang membunuh, maka dia juga harus dibunuh ya. Kecuali tadi Ustadz menyampaikan dalam ayat tadi bahwa ada keluarganya atau ahli waris yang kemudian memaafkan warganya yang bisa memaafkan, maka sesungguhnya orang-orang yang maafkan itu telah berikan kehidupan kepada orang-orang yang tadi sudah dimaafkan gitu. Nah, tentunya beberapa poin-poin penting ini menjadi catatan kita untuk bisa kita renungkan bersama-sama ya, bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama yang sangat sumul, yang sangat-sangat sempurna, bisa mengatur semua kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan mungkin. Nah, ini ada dari Bu Antin ya, Ustaz ya. Saya akan bacakan. Ustadz, mohon penjelasan bagi saya yang mengaji saja pahamnya atau agak mengerti ketika kajian selesai. Wujud menyembunyikan ayat bagaimana? Apakah tidak bersegera mengamalkan ilmu yang didapat termasuk menyembunyikan ayat? Ya, gimana Ustadz? Ya, eh, kitmanul ilmi atau menyembunyikan kitmanul hak ya, ini artinya sudah tahu kebenaran itu tetapi tidak dia tidak mengamalkan ya. Nah, tentu kalau tidak mengamalkannya itu karena menolak ya, penolakan, nah maka berarti itu sama dengan menolak kebenaran, menolak 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 ayat-ayat Allah, menolak hukum Allah ya. Dan itu tidak boleh. Tapi kalau tidak mengamalkannya karena ketidakmampuannya, tentu beda lagi. Tahu umpamanya ada orang yang sudah tahu bahwa haji itu hukumnya wajib, ya, rukun Islamnya. Tapi dia tidak melaksanakannya karena ya uangnya, sangunya belum cukup. Nah, tentu itu tidak masuk dalam kategori kitman ya, tidak dimaksud anak ayat. Tapi yang utama adalah ketika orang yang sesungguhnya dia tahu tentang kebenaran, tentang uh, al-haq ya, tetapi justru dia menjauh dari al-haq itu. Ya, dia malah uh, tidak mau mendekat, tidak mau dengan kebenaran. Nah ini sebagaimana orang-orang Yahudi yang dia mengingkari ke Rasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tahu bahwa
mereka mengenal. Bahkan di Quran sendiri dikatakan mereka lebih mengenal Rasul, lebih tahu tentang Rasulullah daripada anak-anaknya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka lebih mengenal tentang Nabi, ciri-cirinya semua eh, tentang Rasul itu melebihi dia mengenal anaknya sendiri. Gitu. Nah ini eh, ya, sifat-sifat kitman seperti itu hendaknya tidak ada pada diri orang-orang beriman yang eh, mereka mengetahui kebenaran, ya mereka mengetahui eh, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak, tapi mereka tidak nampak. Allah a'lam. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Apakah masih ada Bapak Ibu sekalian yang mau sharing, yang mau menyampaikan pertanyaan, bisa melalui on cam ya, secara langsung atau melalui chat. Ya. Masih ada? Tidak ada Ustaz. Oh, Mungkin baik. sudah mau persiapan antar sekolah kali Ustaz, anak-anak dan Ya, sebagainya kerja. Maka Ustaz ya, bisa memberikan kesimpulan dan doa Ustaz. ya ini agak mundur waktunya ya. Biasanya Ya. setengah 6 sampai setengah 7 ini Mas tadi ngumumkannya jam 6 ini ya. Nah, saya ingin mengajak ya terkaitan dengan ayat yang kita bahas tadi ya tentang kiblat ya. Ini menjadi PR kita, menjadi tugas kita adalah bagaimana kita berdiri bersama dengan eh, Palestina. Ya, kita berdiri dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, ya khususnya di Gaza dan juga umumnya di seluruh tanah Palestina, negeri Palestina. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kita tidak bisa langsung membantu mereka, kita bisa berjuang di sana, nggak bisa. Ya, karena jarak kita yang jauh mau masuk ke sana juga tidak mudah. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan membantu perjuangan mereka, ya, menguatkan perjuangan mereka. Ya, apa yang bisa kita bantu? Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Nah, maka tentu kalau doa itu sudah merupakan kewajiban, ya, karena kewajiban seorang mukmin adalah mendoakan kepada sesama muslim itu wajib. Kalau kita nggak berdoa saja berarti dosa kita, nggak sempurna Islam kita. Karena itu merupakan kewajiban. Jadi kalau mendoakan, oh saya sudah mendoakan, ya itu sudah hal yang sudah kemestian ya, ya harusnya. Tetapi ya harus lebih daripada itu. Nah, maka melalui forum ini, majelis ini, ayo setiap hari kita sisihkan eh, ya yang bisa kita paling gampang uang ya. Setiap hari minimalnya harian ya supaya supaya kita ini juga terhitung jihad kita juga setiap hari. Setiap hari dicatat oleh malaikat ya. Kalau setahun sekali ya nanti catatannya cuma satu. Kalau bisa setiap hari. Setiap hari yang bisa kita sisihkan berapa? Sehari kita bisa menyisihkan 1.000, sehari 2.000 ya. Uang yang receh ya, uang kecil ya. Ya. Kumpulkan nanti bisa ditaruh di toples atau ditaruh di kotak. Nah, nanti ya kan repot juga kalau 2.000 ditransfer nanti biayanya lebih banyak itu ya. Ya, ya. Biayanya transfernya 2.500, yang ditransfer 2.000 ya banyak biayanya. Ya mungkin nanti setiap akhir bulan bisa kita salurkan, bisa kita titipkan amanahnya ya kepada dan gerakan kebaikan. Nah, ini kebetulan juga Mas Yaya ini juga salah satu juga di antara yang mendapatkan amanah untuk penggalangan dana perjuangan Palestina ya untuk membantu korban-korban perang ini ya. Ya, nah ini kita bantu. Ya. Setiap hari kita sisihkan 2.000, kita sisihkan 5.000 setiap hari dan setiap pagi usahakan. Subuh kita sisihkan, niatkan ya Allah ini sebagai jihad. Yang mudah-mudahan meskipun kita tidak ikut ke sana, kita dihitung oleh Allah seperti ikut jihad di sana. Mendapatkan pahala, keutamaan pahala jihad.
Karena Allah berfirman, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum." Berjuanglah, berjihadlah dengan hartamu dan juga dengan jiwa. Ini ajakan seruan yang barangkali dari kita ini ya, dari kelompok ngaji ini, nanti kemudian kita bisa ngajak juga yang lain. Orang yang ngajak juga dapat pahalanya. Bayangkan kalau kemudian ada 1 juta, ada 100 juta kaum muslimin Indonesia, ada 250 juta kaum muslimin Indonesia. Setiap hari mengumpulkan Rp1.000, Rp2.000, nah, insya Allah itu akan berarti ya, untuk perjuangan bangsa Palestina, saudara-saudara kita di sana, untuk bisa tetap eksis, tetap istiqomah berjuang, ya, tetap memperjuangkan mereka, ya, dan insya Allah berarti juga bagi kita untuk menjadi ladang pahala ya bagi kita. Wallahu alam, itu saja yang barangkali dapat disampaikan. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama para syuhada, para sholihin, para anbiya, para mursalin. Wallahu alam. Amin.